Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Masih bersama dengan saya Ali Rustan Hasibuan SPD. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang ketentuan penyembelihan hewan pada mata pelajaran fikih di kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita awali pembelajaran kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saya sayangi, yang saya banggakan, Bapak doakan semoga kalian semua menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang solih dan solihah, yang berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan berbagai macam binatang. Di antara binatang itu, dalam agama Islam ada yang dihukumkan haram dimakan dan ada pula yang halal dimakan. Namun semua binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi oleh umat Islam wajib melalui proses penyembelihan terlebih dahulu. Proses tersebut juga harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Artinya, walaupun binatang itu binatang yang halal, seperti misalnya ayam, kambing, kerbau, dan lain sebagainya, binatang itu bisa menjadi haram kalau tidak disembelih sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Baiklah, sebelumnya kita harus mengetahui tentang pengertian penyembelihan dalam agama Islam. Kata sembelih dalam bahasa Arab disebut dengan az-zakah, yang artinya baik atau suci. Maksudnya, binatang itu akan dianggap baik dan suci apabila telah disembelih sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan menurut istilah, yaitu memutus jalan makanan dan minuman dan jalan pernapasan, dan disembelih dengan benda tajam seperti pisau misalnya. Dan benda tajamnya itu jangan yang terbuat daripada kuku, tulang, dan begitu juga dengan gigi. Yang tiga macam ini sekalipun sudah diasah dengan tajam, maka hasil sembelihannya dinyatakan tidak sah. Adapun sebagai dasar hukum penyembelihan binatang, yaitu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum. Yang sekira artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Nah, ayat tersebut menjelaskan bagaimana ketentuan binatang yang halal dimakan, yakni melalui proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Selanjutnya, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinuz zabhah wa yuhidda ahadukum sabratahu wa yurih zabihatahu. Rawahu Muslim. Yang sekira artinya, Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik ataupun ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut.
Jika kalian menyembelih, berlakulah baik dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengandung tuntunan bahwa proses penyembelihan pun jelas diatur dalam agama Islam. Bahkan penyembelihan binatang dilarang untuk menyakiti binatang yang akan disembelih, baik ketika akan menyembelih maupun saat proses penyembelihan. Selanjutnya, rukun dan syarat penyembelihan. Rukun merupakan unsur yang paling penting dan harus dikerjakan dalam setiap ibadah. Bila rukun tidak dipenuhi, maka ibadah atau pekerjaan tersebut dinyatakan tidak sah. Nah, penyembelihan hewan juga termasuk bahagian daripada ibadah. Maka sudah tentu ada rukun dan syaratnya. Adapun rukun dalam penyembelihan itu ada 4. Yang pertama, orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih syaratnya mesti yang pertama, ia adalah beragama Islam ataupun ahli kitab. Oleh sebab itu, tidak sah sembelihan orang yang non-muslim ataupun yang tidak beragama Islam ataupun yang bukan ahli kitab. Yang kedua, berakal sehat. Maksudnya, orang yang menyembelih itu dalam keadaan sadar dengan apa yang dilakukannya. Dengan kata lain, orang gila, stres, atau orang yang sedang mabuk tidak sah hasil sembelihannya. Yang ketiga, mumayyiz. Yang dimaksud dengan mumayyiz adalah orang yang sudah dapat membedakan antara perkara yang baik dan buruk. Yang keempat, menyembelih dengan sengaja. Tanpa ada unsur kesengajaan, maka sembelihannya juga tidak sah. Yang terakhir, yang kelima, dalam setiap penyembelihan mesti menyebut nama Allah ketika menyembelih. Selanjutnya, sembelihan perempuan hukumnya sah karena mereka juga mempunyai kecakapan yang memadai untuk itu. Hanya saja, sembelihan seorang laki-laki lebih utama karena dia lebih kuat dibanding perempuan. Selanjutnya, rukun yang kedua yaitu hewan yang disembelih. Nah, hewan yang disembelih juga wajib memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup yang tetap. Jadi, kalau nyawanya sudah di ujung mulut dalam gerakan hendak mati, maka hewan tersebut sudah dihukumi menjadi bangkai, sekalipun masih sempat untuk menyembelihnya. Hal ini terdapat di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Yang kedua, binatang yang disembelih adalah binatang yang halal, baik dari segi jenisnya ataupun cara memperolehnya. Jadi, kalau ada binatang yang hewan itu bukanlah termasuk daripada binatang yang halal, sekalipun ia disembelih, maka tetap hukumnya haram. Begitu juga dengan binatang yang halal. Kalau cara memperolehnya dengan cara yang tidak halal, misalkan binatang ataupun hewan hasil curian, nah apabila disembelih, maka sembelihannya juga tidak sah. Selanjutnya, alat-alat yang dipakai untuk penyembelihan. Adapun alat yang digunakan dalam penyembelihan itu ada juga syaratnya. Yang pertama, alat atau benda yang kita pakai harus dalam keadaan tajam, seperti pisau, pedang, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam penyembelihan. Yang kedua, syarat daripada alat tersebut bahwa benda tajam yang kita pakai terbuat dari besi atau logam, batu, ataupun dari pepohonan seperti bambu misalnya. Yang ketiga, benda tajam tersebut tidaklah terbuat dari kuku, tulang, dan gigi. Nah, yang tiga macam ini tidak bisa dipakai untuk alat menyembelih meskipun sudah diasah dengan tajam.
Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan, yang pertama, kita harus berbuat baik terhadap binatang yang akan kita sembelih. Maksudnya, orang yang menyembelih hewan dilarang untuk menyakiti hewan yang akan disembelih, baik ketika akan menyembelih maupun saat proses menyembelih, seperti mencabuti bulu yang ada di leher hewan tersebut. Yang kedua, hewan yang akan disembelih adalah binatang yang makdur alaih atau yang dapat disembelih lehernya. Maka wajib memutus atau memotong bagian halkum dan mari, yaitu saluran makanan dan minuman serta saluran pernapasan secara sekaligus, dan tidak boleh 2 kali pemotongan. Jika sampai 2 kali pemotongan atau 2 kali sembelihan atau lebih, maka hewan yang disembelih hukumnya haram. Yang ketiga, jika hewan yang akan disembelih adalah binatang yang ghairu maqdur alaih atau yang tidak dapat disembelih lehernya, baik ia karena liar atau terjatuh dalam suatu lubang ataupun sumur misalnya, maka menyembelihnya boleh dilakukan di mana saja dari tubuhnya, asalkan hewan tersebut mati karena luka yang kita buat. Yang keempat, jika hewan yang disembelih terdapat janin atau anak dalam perut induknya, maka anaknya juga halal dimakan, karena sembelihannya mengikut kepada induknya yang sudah disembelih. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, Sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil janini faqala kulu in syi'tum fa idza zakatahu zakatu ummi. Kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang janin daripada binatang yang disembelih. Kemudian beliau bersabda, makanlah jika kalian mau, sebab penyembelihannya adalah ada pada penyembelihan ikutnya. Selanjutnya, hal-hal yang disunnahkan dalam penyembelihan. Yang pertama, menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Yang kedua, menyembelih pada bagian pangkal leher. Yang ketiga, menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi rasa sakit. Yang keempat, memotong 2 urat yang ada di kiri kanan leher daripada hewan tersebut agar cepat mati. Yang kelima, membaringkan hewan di sisi kiri tubuhnya supaya mudah bagi orang yang akan menyembelihnya. Yang keenam, menyebut nama Allah dan membaca selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya seperti Bismillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir, yang ketujuh, mempercepat proses penyembelihan agar binatang yang akan kita sembelih tidak tersiksa. Selanjutnya, tata cara menyembelih hewan. Cara menyembelih hewan ada 2. Yang pertama, penyembelihan secara tradisional, yaitu penyembelihan yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya dengan alat yang sederhana seperti pisau, parang yang sudah ditajamkan, dan jumlah hewan yang disembelih pun tidak banyak atau dengan jumlah yang terbatas. Yang kedua, penyembelihan secara mekanik, yaitu penyembelihan dengan cara menggunakan mesin atau alat yang sudah modern, dan hewan yang disembelih pun dengan jumlah yang banyak ataupun tidak terbatas. Nah, demikianlah materi kita pada video kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.